sering ngambil kendut. Kedua telatih lo tampak lo yo. Kau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menapu mau Cina. Pak Moyo terguling ke pengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cina. Pak Moyo pulang jalannya keloyoran. Unilet talit. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ananta Puspatiara nomor absen 5, Diana Solihatul Hasan nomor absen 10, Najwa Lutfia Maulada nomor absen 22, dan Sanda Kusuma nomor absen 31. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai distribusi peluang binomial. A. Variabel acak. Variabel acak ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada konsep variabel acak, yang kedua peluang variabel acak, yang ketiga distribusi probabilitas bersama, dan yang keempat rataan dan ragam variabel acak. Konsep variabel acak. Variabel acak dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan. Variabel acak biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan karena nilai-nilai numerik tersebut dapat bersifat diskrit dan bersifat kontinu. Maka variabel acak dapat dikelompokkan menjadi variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Kita jelaskan terlebih dahulu variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada di dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Nilainya merupakan bilangan bulat dan asli, tidak berbentuk pecahan. Untuk contoh soalnya seperti berikut. Jika Ani melempar dadu dan variabel X merupakan mata dadu yang muncul, maka buatlah fungsi dari distribusi peluang variabel acak X. Dan kita bisa menjawabnya, X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena sebuah dadu memiliki angka-angka tersebut, jadi Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 2, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 3, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 4, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 5, dan Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 6. Maka, semua mata dadu tersebut memiliki peluang 1/6. Lanjut, kita ke variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil semua atau seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu, bilangan bulat maupun pecahan. Untuk contoh soal seperti berikut. Sebuah kipas angin digunakan sampai mati. Di sini variabel acak kontinunya adalah lama waktu kipas angin menyala dalam jam. Y dapat mencakup nilai positif atau tidak terhitung. Oleh karena itu, yang merupakan variabel acak kontinu suatu variabel acak kontinu berkaitan dengan fungsi kepadatan. 2. Peluang variabel acak. Peluang variabel acak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada distribusi peluang variabel diskrit, yang kedua ada distribusi peluang kumulatif. Nah, kita jelaskan yang pertama, distribusi peluang variabel acak diskrit pada variabel acak diskrit. Nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang ini variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan Px sama dengan X. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Distribusi peluang juga sering disebut distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau probabilitas. Yang kedua, distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx sama dengan Px sama dengan X. Nilai Fx tersebut dinamakan peluang kumulatif. Misalkan X sama dengan C, merupakan salah satu nilai variabel acak X yang mempunyai peluang Fx. Maka nilai Fc dinyatakan dengan Fc sama dengan P. X kurang dari C sama dengan F0 tambah 1 tambah 2 dan seterusnya ditambah Fc. Untuk contoh soalnya seperti berikut. Emi melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari F1, F3, F5. Maka kita bisa menjawab, ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan X sama dengan mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan F sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka F1 sama dengan P,
X kurang dari sama dengan 1 sama dengan F1 sama dengan 1 per 6. Untuk F3 sama dengan P X kurang dari sama dengan 3 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Untuk F5 sama dengan P X kurang dari sama dengan 5 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 6. Selanjutnya, saya Diana Solihatul Hasan, nomor absen 10, akan menjelaskan materi mengenai distribusi probabilitas bersama. Distribusi probabilitas bersama adalah ukuran statistik yang menghitung kemungkinan dua peristiwa terjadi bersamaan dan pada titik waktu yang sama. Distribusi probabilitas bersama ada dua macam, yaitu yang pertama distribusi marginal dan yang kedua distribusi bersyarat. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu distribusi marginal. Distribusi marginal adalah apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua peubah acak X dan Y, bisa diskrit semua atau kontinu semua, maka kita dapat menentukan distribusi untuk masing-masing peubah acak. Secara umum, distribusi marginal yaitu peubah acak X yang ditentukan oleh Fx sama dengan sigma n Y sama dengan 0 Fx, Y, dan distribusi marginal yaitu peubah acak Y yang ditentukan oleh Fx sama dengan sigma n X sama dengan 0 Fx, Y. Selanjutnya, contoh soal yaitu tunjukkan bahwa jumlah kolom dan baris dari tabel berikut memberikan distribusi bias dari masing-masing X dan Y. Langsung saja kita jawab, mudah sekali, tinggal jumlahkan saja semuanya. Nah, kalau Y menjumlahkannya itu ke samping, sedangkan kalau X menjumlahkannya itu ke bawah. Nah, kita coba cari Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, tinggal kita dengan 15 per 28. Selanjutnya kita cari Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 sama seperti yang tadi, tinggal kita jumlahan. Nah, selanjutnya kita tidak perlu mencari Y sama dengan 2, tinggal kita pindahkan saja, yaitu 1 per 28. Selanjutnya kita cari yang X. X sama dengan 0, tinggal kita jumlahkan 3 ditambah 6 ditambah 1, yaitu 10 per 28. Selanjutnya kita mencari X sama dengan 1, tinggal jumlahkan saja 9 ditambah 6, yaitu 15 per 28. Selanjutnya kita mencari X sama dengan 2, tinggal kita tinggal kita pindahkan saja menjadi 3 per 28. Nah, hasilnya kan kalau dijumlahkan sama-sama 28. 15 ditambah 12 ditambah 1 itu 28, jadi 28 per 28. Yang X juga sama, 10 ditambah 15, 25 ditambah 3, 28, jadi 28 per 28. Kalau itu dibagi, jadi hasilnya 1. Selanjutnya adalah distribusi bersyarat. Misalkan, nilai X dan Y sebagai variabel acak X dan Y yang menyatakan suatu kejadian dan merupakan himpunan ruang sampel, maka distribusi bersyaratnya dinyatakan oleh P, Y sama dengan Y, X sama dengan X, sama dengan P, X sama dengan X, Y sama dengan Y, per P, X sama dengan X. Jadi, Fx bersyarat Y sama dengan Fx, Y per Hy untuk Hy lebih dari 0. Bentuk ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Fx, Y bergantung hanya pada X untuk nilai Y tertentu, asalkan X dan Y merupakan variabel acak dari X dan Y. Langsung saja ke contoh soal. Nah, dalam soal telah disebutkan kurang dari 1/8 pelari wanita yang menyelesaikan suatu maraton bila diketahui tepat setengah dari pelari pria menyelesaikan maratonnya. Nah, jadi di sini pelari wanita tadi adalah Y, berarti kurang dari 1/8. Tapi kata bila dalam soal menunjukkan syarat. Syarat di sini yaitu bila diketahui tepat setengah dari pelari pria menyelesaikan maratonnya, berarti setengah dari pelari pria itu adalah X. Nah, jadi kita disuruh mencari peluang dari Y lebih kecil dari 1/8 bersyarat X sama dengan setengah. Kita jawab dulu pertanyaan pertama.
Kita cari dulu distribusi bersyaratnya. Kita tahu bahwa FY bersyarat X itu rumusnya fungsi distribusi peluang gabungan dibagi dengan distribusi peluang X. Kemudian kita cari GX. Nah, kita mengintegralkan Fx, Y, dy. Kita integralkan, fungsinya adalah 8xy dy. Kita mengintegralkannya kan tadi terhadap y, berarti di sini integralnya 8xy kuadrat per 2 dievaluasi dari 0 sampai x. Jadi di sini kita punya gx-nya adalah 8x pangkat 3 per 2 atau 4x pangkat 3. Sekarang baru kita cari distribusi bersyaratnya. Fy bersyarat X sama dengan gabungannya yaitu 8xy per 4x pangkat 3. Jawabannya adalah 2y per x kuadrat. Nah, ini dia fungsi distribusi bersyaratnya. Sekarang kita akan mencari peluang ketika y-nya bernilai kecil dari 1/8 dan bersyarat x sama dengan setengah. Di sini peubah acak yang digunakan adalah peubah acak kontinu, sehingga kita mencari nilai dari distribusinya ini menggunakan integral. Karena sekarang adalah y bersyarat x, berarti batasnya adalah jadi integralnya dari 0 sampai 1/8. Fungsi yang kita gunakan adalah fungsi yang bersyarat tadi, yaitu 2y per 1/4 dy. Nah, 2y 1/4 itu 8dy, sehingga hasil integralnya adalah 4y kuadrat dievaluasi terhadap 0 sampai 1/8, maka diperoleh 4x 1/64, yaitu menjadi 1/16. Selanjutnya adalah rata-rata dan ragam. Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada soal yang menyatakan bahwa diberikan data bahwa mortalitas seseorang yang meninggal karena kecelakaan atau sebab lain pada usia 25 sampai 40 tahun sebesar 1/1000 orang. Hal ini berarti probabilitas orang meninggal pada usia tersebut adalah 0,001. Sebuah perusahaan asuransi menjual polis asuransi senilai 10 juta dalam jangka 1 tahun dengan premi 200.000 per tahun. Berapa nilai harapan atau rata-rata variabel acak keuntungan perusahaan asuransi tersebut? Langsung saja kita jawab. Rumusnya yaitu premi per tahun dikali peluang tidak meninggal dikurangi polis per tahun dikurangi premi per tahun dikali peluang meninggal. Nah, premi per tahunnya itu 200.000 dikali peluang tidak meninggal. Peluang tidak meninggalnya 1 dikurangi 0,001. Lalu dikurangi polis per tahun dikurangi premi per tahun. Polis per tahunnya yaitu tadi 10 juta. Premi per tahunnya 200.000. Jadi 10 juta dikurangi 200.000 dikali peluang meninggal. Peluang meninggalnya 0,001. Jadi tinggal dijumlahkan 200.000 1 dikurangi 0,001 yaitu 0,999, terus dikurangi 10 juta dikurangi 200.000 hasilnya 9.800.000, lalu dikali 0,001. 200.000 dikali 0,999 hasilnya 199.800. 9 juta 800 dikali 0,001 hasilnya adalah 9.800. Tinggal dikurang saja. 199.800 dikurangi 9.800 hasilnya adalah 190.000. Jadi keuntungan perusahaan asuransi sebesar 190.000 per polisnya. Selanjutnya saya Najwa Lutfia Maulida, absen 22. Akan melanjutkan materi yang telah disampaikan tadi. B. Distribusi binomial. Distribusi binomial terbagi menjadi 4. Yang pertama, eksponen binomial. Kedua, variabel acak binomial. Ketiga, distribusi peluang binomial. Dan keempat, rataan dan ragam distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N, percobaan ya atau tidak yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu eksponen binomial. Teorema binomial adalah teorema
yang menjelaskan mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variabel atau binomial. Berdasarkan teorema ini, dimungkinkan untuk mengembangkan eksponen x plus y n menjadi sebuah penjumlahan dari suku-suku dengan bentuk ax, by, c, di mana setiap eksponen b dan c adalah bilangan bulat non-negatif dengan b plus c sama dengan n. Dan koefisien a dari setiap suku adalah bilangan bulat positif tertentu tergantung pada n dan b. Ketika suatu eksponen adalah 0, faktor yang bereksponen 0 tersebut biasanya dihilangkan dari sukunya. Bentuk ini dapat diuraikan dengan konfigurasi segitiga Pascal, yaitu seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya kita akan ke contoh soal dari eksponen binomial. Misalkan S sama dengan X min 1 pangkat 4 ditambah 4X min 1 pangkat 3 ditambah 6X min 1 kuadrat ditambah 4X min 1 ditambah 1. Jika disederhanakan, maka S sama dengan. Nah, langsung saja ke pembahasan. Berdasarkan teorema binomial, diketahui bahwa A plus B pangkat 4 dapat dijabarkan menjadi A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A kuadrat B kuadrat ditambah 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Bentuk S akan sama dengan penjabaran tersebut jika kita mengambil nilai A sama dengan X min 1 dan B sama dengan 1. Oleh karena itu, dapat kita tuliskan S sama dengan X min 1 pangkat 4 ditambah 4X min 1 pangkat 3 ditambah 6X min 1 kuadrat sama dengan X min 1 ditambah 1 pangkat 4 yang hasilnya adalah X pangkat 4. Jadi jawaban yang benar yaitu C. Selanjutnya kedua yaitu variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Beberapa syarat pada percobaan binomial yaitu 1. Percobaan dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Yang ketiga, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu yang diharapkan atau sukses dan yang tidak diharapkan atau gagal. Dan yang keempat, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. 3. Distribusi peluang binomial. Distribusi peluang binomial terbagi menjadi dua, yaitu 1. Fungsi distribusi binomial. 2. Fungsi distribusi binomial kumulatif. Fungsi distribusi binomial yaitu setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Oleh karena itu, jumlah peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan akan sama dengan 1 karena nilai yang berimbang. B. Fungsi distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan gambar rumus di bawah ini. Selanjutnya ada contoh fungsi distribusi binomial, yaitu sebuah kantong berisi 8 kelereng, 3 diantaranya berwarna biru. A. 1 buah kelereng diambil secara acak dari kotak tersebut. Berapa besar peluang yang terambil kelereng berwarna biru? B. 1 buah kelereng diambil secara acak dari kantong tersebut. Dilihat warnanya dan dikembalikan lagi ke dalam kantong. Pengambilan dilakukan 5 kali. Dari 5 kali pengambilan tersebut, tentukan berapa besar peluang yang terambil 2 kelereng biru. Jawabannya ada di bawah ini. Selanjutnya ada contoh soal dari fungsi distribusi binomial kumulatif, yaitu dari 5 kali percobaan jual beli buah apel, tentukan peluang.
A. 2 kali terjual apel, B. lebih banyak terjual daripada tidak terjual, dan yang terakhir C. terjual paling sedikit 2 dan paling banyak 3. Yaitu jawabannya, anggap sukses sama dengan terjual buah apel, kemungkinan terjual buah apel dan tidak terjual buah apel adalah sama sehingga peluang sukses P sama dengan 1/2 dan Q sama dengan 1-1/2. Ada 5 kali percobaan jual beli makan N sama dengan 5. Jadi yang A ada 2 kali terjual buah apel, maka banyak sukses X sama dengan 2. Notasi peluang tepat 2 kali terjual buah apel adalah P kurung muka X sama dengan 2 berbanding N sama dengan 5. P kurung muka X sama dengan X sama dengan NCX kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. P X sama dengan 2 sama dengan 5C2 kali 1/2 pangkat 2 kali 1/2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 5C2 kali 1/2 pangkat 2 kali 1/2 pangkat 3 sama dengan 5 aksen per 2 aksen 3 aksen kali 1/2 pangkat 5 sama dengan 5 kali 4 kali 3 2 kali 1 kali 3 kali 1/32 sama dengan 10 kali 1/32 sama dengan 10/32 sama dengan 5/16. Jadi peluang kejadian terjual 2 kali dari 5 kali percobaan jual beli buah apel yaitu 5/16. Selanjutnya rata-rata dan ragam distribusi binomial. Nilai rata-rata dan ragam distribusi binomial ditentukan oleh kejadian-kejadian dari percobaan binomial. Rata-rata dari populasi distribusi binomial ditentukan oleh ragam sama dengan N dikali P. Ragam distribusi binomial untuk setiap L1 ditentukan oleh ragam rata-rata sama dengan P dikali Q. Ragam untuk populasi distribusi binomial ditentukan oleh ragam sama dengan N kali P kali Q. Dan simpangan baku populasi dari distribusi binomial ditentukan oleh Q sama dengan akar N kali P kali Q. Dengan Q sama dengan 1 kurang P. Selanjutnya ada contoh soal rata-rata dan ragam distribusi binomial, yaitu seperti akhir tahun 2021 jumlah mahasiswa di program pendidikan ekonomi sebanyak 752 orang. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari kampus tersebut ada 650 orang. Peluang yang terdapat beasiswa adalah 90%. Tentukan 1. Rata-rata mahasiswa yang seharusnya mendapat beasiswa. 2. Standar deviasi. Jawabannya ada di bawah ini. Jadi jawabannya yaitu diketahui X sama dengan 650, N sama dengan 752, P sama dengan 90% sama dengan 0,9. Q sama dengan 1 kurang P sama dengan 1 kurang 0,9 sama dengan 0,1. Jadi yang nomor 1 yaitu rata-rata sama dengan N kali P sama dengan 752 kali 0,9 itu sama dengan 676,8. Jadi rata-rata mahasiswa yang seharusnya mendapat beasiswa adalah 676,8. Yang kedua, ragam sama dengan akar N kali PQ sama dengan akar 752 kali 0,9 kali 0,1 sama dengan akar 67,68. Jadi hasilnya 8,23.
Jadi standar deviasi adalah 8,23.